Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dias. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana membuat briefing sebelum bekerja menjadi menyenangkan. Seringkali briefing yang dilakukan sebelum memulai pekerjaan itu dianggap menjadi sesuatu yang membosankan. Hanya menjadi tempat di mana karyawan diberikan instruksi-instruksi untuk dilaksanakan atau menjadi forum di mana karyawan akan mendapatkan teguran dari atasannya. Ini menjadikan briefing itu sebagai momok yang tidak disukai oleh karyawan. Hanya saja ketika tidak mengikuti briefing, tentu mereka juga akan kena teguran. Karenanya, ikut briefing tidak menyenangkan, tidak ikut briefing juga hasilnya tidak menyenangkan. Tentu ini sangat tidak bagus untuk karyawan. Lalu bagaimana caranya supaya briefing yang seharusnya bisa membangun kondisi yang positif, bisa memberikan semangat atau motivasi kepada karyawan sebelum bekerja menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi karyawan. Berikut tipsnya. Tips yang pertama, jadikan briefing sebagai tempat untuk memberikan apresiasi. Sebagai pimpinan, kita sering lupa bahwa tim kita itu telah melakukan banyak hal untuk perusahaan. Sebagaimana kita yang juga melakukan banyak hal, melakukan berbagai upaya untuk memajukan perusahaan, maka demikian juga tim. Hanya saja kadang kita lupa untuk memberikan apresiasi kepada mereka. Kita ingin diapresiasi, tapi kita sering lupa untuk mengapresiasi orang lain, dalam hal ini tim kita. Untuk itu, jadikanlah briefing sebagai tempat untuk bisa memberikan apresiasi kepada tim kita dalam bentuk sekecil apapun. Contoh, berikan apresiasi atau pujian bagi karyawan yang sudah bekerja dengan baik. Contohnya demikian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak A yang kemarin sudah menjalankan fungsinya dengan baik untuk menangani acara buffet kita yang 100 pack kemarin. Itu luar biasa, semua tamunya mengatakan puas dengan sajiannya, dengan pelayanannya, tidak ada masalah sama sekali. Boleh tepuk tangan untuk Mbak A. Oke, itu adalah salah satu bentuk apresiasi di mana kita sebagai wakil perusahaan memberikan pujian, memberikan apresiasi kepada karyawan terkait kinerjanya. Dan tentu saja semua manusia menyukai apresiasi. Tidak ada orang yang tidak suka diapresiasi kan. Nah, begitupun tim kita. Pastinya mereka akan merasa senang, merasa dihargai ketika apresiasi itu kita berikan. Tips yang kedua, buatlah komunikasi dalam briefing itu menjadi dua arah. Artinya, jangan selalu leader yang berbicara, tetapi berikan juga kesempatan kepada semua yang hadir dalam briefing untuk
menyampaikan masukan, untuk menyampaikan kritik, untuk menyampaikan aspirasinya, sehingga briefing itu menjadi komunikasi dua arah. Di lain pihak, bisa saja leader sudah memberikan ruang kepada karyawan yang hadir di briefing untuk memberikan masukan atau untuk memberikan eh, kritik dan lain-lain. Tetapi ternyata di antara semua tim yang hadir itu tidak ada yang mau, tidak ada yang bersedia, tidak ada yang eh, unjuk tangan untuk menyampaikan. Lalu bagaimana? Nah, ketika ini terjadi, sebetulnya ini adalah tanda bahwa selama ini proses komunikasi dua arah itu tidak berjalan dengan baik, atau kemungkinan karyawan merasa tidak dilibatkan, sehingga ketika mereka diminta untuk menyampaikan sesuatu, masukan atau kritik atau ide, mereka tidak antusias. Nah, ada cara untuk mensiasatinya, yaitu dengan menjadikan mereka orang yang ada di depan bersama kita. Jadi misalnya, biasanya kan kita berdiri di posisi depan untuk berbicara. Hanya kita saja, atau kita dengan supervisor, dengan captain saja, atau captain saja ketika supervisornya tidak ada. Nah, cobalah setiap kali briefing kita hadirkan secara bergantian satu orang untuk berada di samping kita, yang nanti dia menggantikan posisi kita untuk menjadi moderator dari awal. Misalnya dari mulai membuka briefing. Kan biasanya briefing dibuka dengan doa ya. Dibuka dengan doa, kemudian susul dengan pembacaan visi misi. Nah, dia boleh mewakili kita untuk membawakannya, sampai kemudian dia berusaha untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan di briefing. Jadi sebelum briefing nih, kita sudah bicara dulu dengan yang bersangkutan, nanti kita mau bahas apa nih ya, supaya nanti meskipun kalimatnya nggak usah panjang-panjang ya, kalimat pendek saja, tetapi usahakan dia punya dorongan untuk berbicara. Atau lebih bagus lagi, kita sudah punya agendanya, agenda briefing, jadwal briefing, di mana nanti setiap orang yang nanti berdiri di samping kita untuk membawakan briefing sebagai moderator itu sudah ada. Misalnya dari hari Senin sampai dengan Minggu itu sudah ada tuh petugasnya siapa saja, dan nanti dia akan mempersiapkan diri ketika nanti dia berada di depan bersama kita, dia akan mengatakan apa atau ingin menyampaikan apa, begitu. Oke, jadi kalau kita simpulkan kembali, yang pertama, buatlah briefing itu sebagai forum untuk memberikan apresiasi, sehingga karyawan merasa senang dan termotivasi. Tentunya apresiasi yang sesuai dengan fakta ya, tidak berlebihan, tetapi benar-benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ini budaya memberikan apresiasi ini memang harus kita bangun supaya kita terbiasa untuk bisa saling memberikan apresiasi satu sama lain. Tidak hanya pimpinannya saja yang diberikan apresiasi, tapi termasuk
member karyawan yang berada di posisi yang paling bawah pun harus kita berikan apresiasi. Kemudian yang kedua, libatkan karyawan dalam briefing. Kalau yang saya sampaikan tadi adalah dengan menunjuk satu orang moderator briefing untuk berdiri di samping kita, membawakan briefing dari awal sampai akhir, dari pembacaan doa sampai dengan penutupan dan yel-yel di akhir briefing. Dengan cara itu nanti lama-kelamaan setiap orang bisa berganti untuk menjadi moderator pada saat yang sama. Setiap orang belajar untuk berkomunikasi dengan baik di depan timnya. Itu cara yang efektif sekali untuk mengasah kemampuan skill komunikasi. Jadi manfaatnya tidak hanya terbangunnya semangat karyawan, motivasi karyawan sebelum bekerja, tapi juga mengasah keterampilan komunikasi pada saat yang sama, kemudian rasa keterlibatan tim juga tumbuh di situ, kemudian juga membangun rasa kepercayaan diri tim ketika dia berkomunikasi di depan. Ya, ini penting sekali nanti ketika dia misalnya kita sudah melihat dia bagus dan siap dipromosikan, dia sudah sangat terbiasa untuk berbicara di depan tim. Saya rasa itu yang bisa saya share untuk sahabat Resto Fokus. Bagi sahabat yang punya pertanyaan atau saran, silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.